SMA gue sekolah di Malang karena gue dari Jakarta bosen banget dengan hiruk pikuk cie. Gue pindah ke Malang ke keluarga Pak Ade gue itu kepala sekolah. Di sana gue duduknya di paling depan karena gue minta guru gitu mas. Gue masih perlu banyak adaptasi karena gue anak pindahan kan. Gue lagi belajar gini, guru lagi nerangin, gue catat gini, kok tiba-tiba kan biasanya kalau orang kan ekor mata kan suka ada ini, kok ada yang lewat gitu, lewat lagi. Gue ngeliat ke arah luar, gue kaget, kok itu kayak ada darah tapi kayak kayak darah di apa sih, bekas darah yang di seret gitu. Hantu ya, masa orang numpain cat, gue kayak gitu kan. Dalam hati gue tanya, masa orang numpain cat? Gue gini ngelirik ini. Nah kemudian kayak ada baju hijau lewat, dia hijau ya, baju Jepang ya, hijau ya, banyak prajurit Jepang yang pakai topinya begitu segala macam lewat gitu, tapi kayak nyeret orang tapi pakai tali gitu loh. Dan orangnya udah yang melet aja gitu, yang udah yang dicekek ke melet gitu, dan kayak yang ini diikat gitu. Ininya ada kayak rantai besi ya gitu. Tapi dia ngeliat gue sambil kayak yang gini, kayak yang minta tolongin gitu. Gue suka ini teman gue gak ada yang lihat ya gitu ya. Oh shit gitu ya. Aduh mati deh gue berapa gue udah mulai gak fokus itu. Kalau itu cuma sehari gak apa-apa, itu tiap hari kejadian dan itu kan ganggu banget. Belum lagi Ubin ini teman yang lain juga ngeliat sih. Ubin di kelas itu udah diganti, tapi sisa darah atau bekas dulu entah apa itu, darahnya, nodanya tuh muncul lagi, diganti muncul lagi. Dan hidung gue selalu kok bau amis ya, bau amis. Pokoknya gue udah hafal kalau udah mau bau amis pasti mau ada yang lewat deh. Dan ternyata kejadian itu lewat. Akhirnya gue sebulan cuman betah, gue minta pindah sekolah. Akhirnya gue pindah, meskipun di sekolah yang baru pun ada penampakan tapi tidak se ekstrim penyiksaan yang kayak gue alami di sekolah yang awal sih. Tuh. Karena kalau yang di sekolah yang kedua, gue cuma lihat pegawai administrasi bawa berkas-berkas panik gitu. Terusnya kayak mereka kayak waktu gue lagi nulis gitu, mereka tiba-tiba kayak dorong berkas ke gue. Terus habis itu mereka panik gitu yang pergi. Tapi bajunya tuh baju kayak orang zaman dulu, baju kayak pegawai pemerintahan Belanda yang kayak gitu. Kayak mereka tuh yang panik gitu. Tapi anehnya mereka mau lari ke pintu, habis itu lari nembus tembok. Sebenarnya kayak ada berkas ini apa gitu. Oh my god. Berkasnya hilang. Berkasnya habis itu hilang. Maksudnya emang kayak entah gue yang lihat itu mungkin flashback kali ya. Jadi ghost itu kan kadang terjadi karena residual energi. Jadi gedung-gedung atau tempat-tempat lama, kejadian traumatis atau ironis atau tragedi itu kan energinya gitu kan, akhirnya kerekam sama gedung ini segala macam. Nah dalam frekuensi atau atmosfer atau jam tertentu itu bisa muncul lagi pergerakan itu. Jadi tersisa. Ya flashback gitu. Dan mungkin orang yang sensitif bisa ngerasain tiba-tiba nggak enak. Gimana ngebedain antara itu adalah energi yang tersisa itu atau memang jin? Satu, energi jin, kalau mereka jin itu bisa diajak komunikasi. Mereka punya energi. Berarti ini pasif gitu ya? Pasif, itu cuman kayak kita cuman bisa nonton film doang. Kita cuman bisa nonton dan kita nggak bisa ngelakuin apapun. Kayak gitu. Kayak yang misalnya gue ajak ngomong, diem aja atau dia tetap cuek ngelakuin sesuatu, itu biasanya ghost of residual energy atau past life atau flashback ghost kayak gitu. Tapi kalau kayak gue manggil anak kecil, kamu lapar deh, dia tiba-tiba nengok, nah itu jin. Karena meninggalnya kan baru seminggu yang lalu. Nah biasanya kalau orang yang meninggal seminggu lalu itu ruhnya memang masih ada di dunia itu selama 40 hari. Jadi itu emang ruh, bukan jin yang menyerupai orang itu. Bukan. Jadi itu emang ruhnya. Emang ruhnya. 40 hari. 40 hari itu. Tapi kalau misalnya setelah 40 hari itu misalnya tiba-tiba ada, itu biasanya jin. Nah itu yang roh yang 40 hari itu dia menyakiti atau apa, dia ngapain aja gitu selama 40 hari itu? Biasanya mereka melakukan hal-hal yang selama masa hidupnya belum selesai. Kayak anak kecil yang dia ngeliatin makanan, mungkin selama hidupnya terakhir kan dia ngerasa lapar atau apa. Gue jadi sedih kalau ngeliatin. Karena emang kasihan banget, kurus banget, kayak kurang gizi gitu. Terus ya kayak misalnya waitress yang petugas hotel itu segala macem, yang dia pakai baju, dia kan pakai baju kayak masih percobaan hitam putih. Ternyata setelah gue cek teman gue liat dong CV yang lamar di sini, gue kayak gitu. Boleh, gue kan hafal mukanya kan. Ini dia diterima nggak di sini? Oh itu udah dipanggil
Tapi kata keluarganya meninggal karena sakit TBC, apa sakit apa demam berdarah atau apa. Oh, ternyata doi. Baiklah. Dari situ kadang-kadang gue suka kepo, jujur gue suka kepo ketika ada gue berinteraksi dengan sesuatu yang kenapa dia tiba-tiba datang ke gue gitu, dan gue apa yang harus gue tahu kayak gitu kan, sampai gue akhirnya tahu oh ternyata meninggal karena ini, oh kayak gitu. Malah ada yang justru kayak gue kenal sama dia setelah dia meninggal. Sebelum ketika dia hidup gue malah nggak kenal, itu sering banget. Itu teman atau siapa atau gimana? Iya kadang ada yang minta tolong kayak gitu kan. Jadi kayak ada sahabat gue udah dia juga udah nggak inget, dia meninggal muda. Kakaknya meninggal muda. Dia bilang ini meninggal nih kakak gue 2 tahun lalu. Gue dikasih buku diarinya, lo baca deh. Ini anehnya pas gue baca, gue nggak tahu bentuk kakaknya kayak gimana. Tiba-tiba kok ada di sebelah gue. Dan itu gosebump banget gitu. Yang dibilang gini, tolong bantuin dong karena aku masih terperangkap. Loh, kok terperangkap? Mati gue. Ternyata matinya karena kena santet. Nah kalau soal santet itu masih ada lagi. Jadi ada ilmu yang membuat orang sakit-sakitan sehingga ketika dia mati, jiwanya ini kalau dia secara perbuatan baiknya tidak cukup secara amal untuk langsung ini, jiwanya ini akhirnya diperbudak sama yang jin yang membuat maksudnya santet itu berjalan gitu. Dijadiin kayak budaknya. Akhirnya dari situ gue bilang sama keluarganya yang ini meninggalnya kenapa, nggak tahu, tiba-tiba sakit muntah-muntah darah gitu dan langsung meninggal. Gue ceritain akhirnya ini kena sakitnya kena santet gini dari pacarnya yang ditolaknya mentah-mentah gitu. Akhirnya kita bikin yasinan lagi, doa, dan aku bikin doa yang untuk ngerilis, ngebantu dia lepas dari kayak jeratan. Kalau di film tuh di gambaran gue tuh kayak dia mau keluar dari lorong itu tapi kayak banyak tangan yang megangin gitu loh, Bill, yang dia nggak bisa gitu. Akhirnya dengan doa itu dilepas. Udah akhirnya nggak ada kejadian itu lagi. Ini masih usia sekitar 30 tahun juga. Iya, mau ke 30 tahun sih sebenarnya, 27 ke 30. Itu gue lagi makan sama teman rame-rame, tiba-tiba teman gue, "Cik, tolongin Cik, kenapa sih? Itu ada yang kesurupan." Itu gue belum masuk program TV horor masih dunia lain atau dunia lain, itu gue masih murni. Tapi teman gue tahu gue urusannya sama jin gitu. "Cik, tolongin ada yang kesurupan." Sekarang gue dengan santai ngomong gini, "Ntar dulu, gak disuruh gini film." Gue gak tahu sih kalau gue film kan ntar dulu lagi fokus gitu. Dia keluar tapi dengan panik gitu. Berapa menit kemudian balik lagi, "Tolongin, itu gak bisa keluar." Ya kan ada bapak-bapak security yang biasanya pintar-pintar itu kan biasanya mereka punya pegangan. Gue sampai gini, gak bisa, itu udah 5 orang megangin, gak ada yang bisa itu sampai sekarang, kasihan tuh. Gue pikir yang kerasukan cuma satu. Akhirnya gue digeret sama temen gue ke musola. Pas sampai itu udah banyak orang banget. Permisi gitu. Kayak buka ngasih jalan itu. Pas gue liat, bukan cuma satu, 5 orang yang kerasukan. Ini satu-satu dipegangin sama security gitu yang security udah bacain doa, gue kamu keluar gitu. Terus gue ngeliatin sesuatu gini, orang kalau muka gue. Tapi kalau ketika kerasukan itu selalu kayak ada double, kayak ada bayangan hologram double yang wik gitu. Mukanya tuh yang beda gitu yang serem banget. Pas gue lihat kuntilanak, nih gue ceritain lo, nih temen lo nih kuntilanak. Tapi kan kuntilanaknya banyak. Kita mesti lihat nih pimpinan gengnya siapa nih. Gue lihat yang ini. Karena kenapa? Kalau menghandle orang kerasukan masalah kita mesti cari nih ketua klubnya yang mana, itu yang harus dihandle. Kalau itu bisa dihandle, yang lainnya udah beres. Jangan handle yang bukan ketua klub, akan ribet. Akhirnya gue bilang, tolong kasih space dong biar bisa nafas gitu. Bapaknya security-nya udah nggak usah semuanya, biarin aja itu nggak usah dipegang Pak, biarin aja dia gini-gini. Satu di pojok gitu ya. Tapi ada beberapa yang jaga di belakang tapi udah pada bubar. Dengan itu gue pakai energi yang gue punya. Gue minta beberapa media gitu. Salah satu yang sebutannya adalah vacuum cleaner gue sih sebenarnya. Keningnya yang gue ini. Dia ketawa kayak ngeremehin gitu. "Ntar belum, tunggu, jangan ketawa dulu ya."
gue tarik nafas, tapi dalam satu tarikan nafas gue punya mantra yang memang ya itu yang pernah gue dapatkan ketika gue tergulung segala macam. Gue bacaan langsung set gitu, langsung teriak. Itu gue berasa kayak gue vacuum cleaner, kayak Ghostbuster kan ada tuh alat yang menyedotin, jadi kayak jari gue tuh kayak nyedot gitu, sedot, kepegang sama gue, kepegang dalam arti kayak ke kunci di gue. Yang lainnya juga langsung hilang, sembuh, langsung yang lemes. Terus yang semuanya pada ngeliat ya makasih ya. Gue juga jujur itu adalah pertama kali gue ngatasin kerasukan massal ketika gue belum masuk TV dan orang ngeliat secara langsung ya. Gue suka bingung sendiri, dari mana gue belajar gitu ya. Oh gue bisa ya gitu ya. Ternyata pada situ ada My Guardian Angel juga segala macam. Dari situ gue pulang tidur dengan nyak gue tidur, nyak gue nonton DVD sambil ketiduran gitu. Dan gue sudah nggak memikirkan itu. Sampai dalam tidur gue astral projection gue disamperin sama ada nenek-nenek gitu. Dia ngomong gini, Mbak, saya boleh minta tolong nggak? Apa? Bisa tolong dilepasin nggak anak-anak saya? Kampung saya sepi. Kampung? Iya, kampung saya sepi. Terus dia ngeliatin ke belakang gitu. Kampungnya sepi banget, kayak rumah-rumah gitu, KPR tapi sepi banget gitu. Maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti gitu. Abis itu, gue kebangun. Gue nggak ngerti, jujur gue nggak ngerti apa. Sampai akhirnya gue komunikasi sama Guardian Angel. Gue nanya, apaan sih maksudnya kamu sepi? Tiba-tiba gue langsung dikasih lihat, ini loh, kunti-kunti yang tadi kesedot itu. Mereka ininya kejerat kayak benang emas gitu yang mukanya nggak bisa nafas gini, nggak bisa nafas dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, itu yang tadi gue sedot itu satu ya belum gue lepas ya, lupa gue. Terus gue bilang gini, ya kan gue jujur gue nggak tahu kayak gitu gue harus ngapain, tapi kasih tau aja, jangan suruh balik lagi ke sana. Terus saya juga tanyain kenapa mereka gangguin itu yang kasih masal. Setelah itu lepas, udah gue nggak ada gangguan lagi, tapi dikasih jawaban gini, mereka gangguin karena dikirim sama orang untuk berantakin itu restoran, kompetitor, karena restoran itu terlalu rame. Dan setelah kejadian itu nggak ada lagi kerasukan massal di situ. Dalam hati gue gini, dari situ akhirnya gue memahami, oh gue punya kemampuan. Oke, next time kalau ada perusahaan atau segala macam ya yang begitu gini, gue harus minta bayaran. Bisa dikomersilkan gitu. Iya dong. Orangnya maksudnya gue bantu, harusnya kan dia yang untung, dia nggak tahu kalau gue bantu gitu. Tadi kan dia rugi kan, gue bantu enak di lu, kagak enak di gue dong gitu. Sejak saat itu gue selalu narik bayaran. Itu yang pertama kali tuh. Pertama kali lo nanganin langsung. Yes. Dan sejak saat itu memang dari mulut ke mulut, perusahaan-perusahaan yang memang segala macam ada ini segala macam memang gue handle untuk ya percaya nggak percaya. Kadang-kala mereka kompetisi juga suka nggak sehat ditanamin segala macam. Ada kejadian juga yang ada perusahaan yang restoran yang memang udah laris banget sekarang udah punya franchise gitu ya, tanda kutip steak gitu. Itu kejadian juga sama, dikirimin untuk nggak laku juga, pegawainya stres, kerasukan segala macam. Gue datang ke sana, gue handle, udah sekarang beres dong sampai sekarang dan makin merajalela franchise. Oh gitu. Ya itulah pekerjaan aku. Ada pertanyaan lain? Ya.